kosong melawan Dinamit FC dari Kanci. Gol tadi dicetak lewat sundulan kepala. Aduh gitu banget. Selamat datang kepada tim dari kesebelasan Karangtengah FC yang memakai kostum hijau, celana hijau dengan kaos kaki hitam yang telah memasuki lapangan sepak bola Gusi Desa Karangsulung, yang mana kesebelasan Karangtengah FC diperkuat oleh para pemain dari Porda Ciawi Majakuning. Mana nak? Ada barang-barang ketinggalan nggak? Nggak ada. Ya, saudara-saudara, para pecinta dan pecandu sepak bola yang mana di hari keempat dua kesebelasan Karangtengah FC berhadapan dengan kesebelasan Dinamit FC dari Kanci. Yang pertandingan ini yang mana disponsori oleh SPPU Amerika Opi, klub sombong Tegal, ini akses gemilang, sate ayam Abah Ali, Rizky Abadi, Yamaha Adam Motor, Pendek Karangsulung, air mineral fresh water, RRC, rumah hijab Suni, PT Immanuel Karangtengah Karya Mandiri. Selamat datang. Wah, senyum. Tuh. 1, 2, 3. Oke, bebas. Ya, penap. Bebas dulu, bebas. 11 pemain inti. Lagi, bebas. 1, 2, 3. Iya. Yuk. Striker berbahaya kan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Gaya bebas. Ulangi dulu. Gaya bebas. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2. Pertandingan ini langsung nanti malam bisa bebas. dilihat di YouTube. Bebas. YouTube Bengketilu, silakan dibuka nanti malam. Sok. 1, 2, 3. Oke, bebas. Untuk semua pemain beri aplaus dulu penonton. Merah jalan. Ya, saudara-saudara para pecinta dan pecandu sepak bola, selamat sore, salam olahraga. Sore hari ini dua kesebelasan Karangtengah FC yang mana
Waktu 30 menit kali 2 babak. Yang mana yang memimpin jalannya pertandingan sore hari ini dipercayakan kepada wasit saudara jaga awal 1 ada Indra, awal 2 Renal. Siapakah yang akan ataukah kesebelasan Karang Tengah FC? Dinamik FC Afif kick off babak pertama, 2 kesebelasan Dinamik FC berhadapan dengan kesebelasan Karang Tengah FC. Ya sudah ditarik ke belakang yang dituju saudara Amri angkat api dan dapat langsung diantisipasi barisan belakang bola jatuh kepada Tio, masih sertakan saja Max sendirian dia Tio melewati satu pemain, masih Tio kurang akurat saudara Tio hampir saja, namun ada barisan belakang dari Karang Tengah FC melebar, masih Tio kepada kapten kesebelasan saudara Wahyu ke sektor sebelah kiri, di sana masih dikuasai satu pemain saudara Aldi di satu versi saja, namun masih Farhan mengamankan daerah pertahanan, bola kembali yang dituju kapten kesebelasan Imam, namun handsball tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan kapten kesebelasan saudara Humas. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Humas, mas ada 3-4 pemain di depan, umpan berlambung yang dituju saudara Imam, bisa disapu bersih saja, melebar kembali yang dituju saudara Imam, masih Imam mampu bekerja sama dengan kapten kesebelasan, dipotong saja oleh Humas, masih Humas berebutan dengan Imam, diantisipasi Toto, masih bola dikuasai Toto, melebar ke sektor sebelah kanan yang dituju saudara itu melewati 1-2 pemain ini, sontekan saja, namun apa yang terjadi, masih bola dikuasai oleh jaga gawang saudara Bang sontekan saja ke barisan belakang Rini, melebar yang dituju nomor 26, masih bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam menyentuh nomor 16 saudara Yogi, lemparan ke dalam akan dilakukan nomor punggung 19 dari Karang Tengah FC. Sudah dilakukan jauh umpan ke depan, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dinamit. Coba angkat saja ke depan yang dituju satu pemain, di sana ada nomor punggung 17 saudara Abri, disapu bersih jatuh saja ke para pemain Dinamit, sodorkan saudara Akrom, masih Akrom bola ke depan saudara Akrom mampu mengejar umpan terobosan berbahaya, namun lebih dekat penjaga gawang Dedi keluar dari sarangnya saudara Dedi, lempar saja Imam yang dituju, masih Imam bekerja sama maksudnya dengan sektor sebelah kanan, masih bola dikuasai Imam, dibayang-bayangi satu pemain Dinamit, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam akan dilakukan barisan belakang dan dilakukan angkat saja yang dituju nomor punggung 10 saudara Indi, masih Indi buang saja cocok keluar lapangan oleh barisan belakang saudara Jaka. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan di sektor sebelah kiri, penjaga gawang Bambang saudara Imam akan melakukan tendangan penjuru, ada 4 pemain di dalam kotak penalti. Imam akan melakukan tendangan penjuru, di sana ada pemain yang sudah saudara Toto berada di dalam kotak penalti, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Imam, masih Imam umpan saja langsung kalau saja barisan belakang ada Humas, di sana bola jatuh pada kapten kesebelasan, namun kurang akurat sontekan yang dilakukan oleh Wahyu, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan oleh Randy. Randy sudah melakukan skor, masih bola dikuasai Randy, melebar ke sebelah ada Yogi di sana, masih Yogi kembali kepada Randy, saja barisan belakang saudara Farhan membuang sekul bundar, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam, akan dilakukan nomor punggung 16 dari Dinamit saudara Yogi, bek kiri yang kerap membantu serang Yogi, jauh umpan ke depan, kalau saja barisan belakang Farhan, Apri, masih Apri lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dedi, masih menimbang-nimbang sekul bundar saudara Dedi. Dedi umpan jauh ke depan, topong yang dituju kembali dibuang saja oleh Randy, palang pintu terakhir dari kesebelasan Dinamit hanya menimbulkan lemparan
dalam untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan Aldi nomor 7 apa saudara Aldi. Umpan potong yang dituju masih tetap berhasil bekerja sama dengan Aldi, namun ada sobekan serangan kembali dilakukan. Pelanggaran dilakukan potong terhadap pemain dari Dinamit saudara Rian. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan oleh Randy. Barisan belakang masih Randy mengatur mencari temannya kosong jauh umpan ke depan. Akrom yang dituju masih Akrom dapat kawalan ketat dari saudara Aldi. Akrom dibuang saja oleh Aldi. Apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan oleh Aldi terhadap Akrom. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit di sektor sebelah kiri. Penjaga gawang ini akan dilakukan oleh Amri dengan pengangkut air akan melakukan tendangan bebas. Ada 4-5 pemain dari kesebelasan Dinamit berada di depan penjaga gawang ini. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara di Amri angkat saja ke depan, namun akurat masih ada Imam di sana, masih Imam membantu saudara yang kembali bola jatuh kepada nomor punggung 8 saudara Didin. Sontakan kembali serangan balik Totong sebelah kiri. Apa yang terjadi, pelanggaran terlebih dahulu dilakukan nomor punggung 22 saudara Apri. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan barisan belakang kapten kesebelasan saudara Wahyu. Pendek saja ke sektor sebelah kanan ada nomor punggung 19 kembali menembus umpan terobosan yang dituju Imam, maksudnya ada Apri di sana, kembali buang saja lemparan ke dalam lain biasa. Jaga untuk menjauh depan para Vio maksudnya, namun ada barisan belakang kembali sontekan saja ke depan, double jatuh kepada Humas, masih diambil saja ada Imam di sana berebutan. Kesulitan terobosan Totong yang kembali lagi ke depan saudara Totong, bukan dikaji jenak tarik ke belakang, namun ada sontekan nomor punggung saudara TP bekerja sama dengan barisan tengah yang datang kepada Akrom, masih Akrom sendirian di sektor sebelah kanan saudara Akrom dikejar oleh Aldi. Ada Akrom diantisipasi oleh penjaga gawang akan lempar saja yang dituju saudara Imam, masih Imam bekerja sama dengan barisan belakang Apri, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Yogi dari Dinamit. Yogi umpan jauh ke depan, berbahaya saudara Akrom, masih ada barisan pertahanan Tarhan. Para kembali Aldi ke sektor salah pengertian TP, melebar saja umpan kembali pada TP, terobosan salah pengertian ada saudara Apri di sana, melebar kembali dipatahkan barisan belakang, masih sendiri dia angkat ke tengah yang dituju satu pemain itu pelanggaran terlebih dahulu terhadap Tio. Tendangan bebas tendangan bebas untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan barisan belakang Tio pendek saja yang dituju kapten kesebelasan Wahyu, melebar ke sektor sebelah kiri ada Aldi di sana, melewati Akrom. Aldi umpan ke tengah Totong maksudnya, namun ada Randy disambut besi saja. Akrom masuk dan dilakukan kembali Wahyu. Tio pendek saja melebar ke sektor sebelah kanan Imam, maksudnya ada Abdul. Kalau saja kembali Yogi Imam, umpan ke tengah yang dituju saudara ini disambut bersih barisan tengah dari kesebelasan Dinamit. Bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan belakang Didin, melebar ke depan namun salah pengertian dengan Apri. Umpan terobosan langsung ke depan yang dituju saudara ini berhadapan dengan barisan belakang, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan oleh Randy atau kapten jaga gawang Bang ke sektor sebelah kanan yang dituju saudara TB. Masih TB menguasai sekun bundar, melebar ke tengah. Ada satu pemain di sana saudara Rian, masih TB kembali kepada barisan dengan Jaka, masih bola dikuasai Jaka. Umpan terobosan yang dituju saudara Apri di sana sendirian, melebar saja yang disaga Akrom. Tendangan masih menyentuh barisan belakang saudara Tarhan, hampir saja serangan kembali bola jatuh kembali yang dituju nomor punggung 23 Rido. Masih Rido mampukan mengejar seluruh, dibuang saja oleh barisan belakang saudara Jaka. Lemparan ke dalam Totong, umpan
kepada Tio. Hentikan sejenak saudara Tio. Masih Tio umpan melebar saja yang dituju saudara Imam. Tendangan langsung ke arah penjaga gawang Bambang, masih dapat diantisipasi Bambang, kembali lempar kepada Randy bekerja sama dengan barisan belakang. Ada Jaka di sana melempar TB bek kanan yang kerap membantu serangan Apri. Masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Apri. Umpan langsung ke depan yang ditunggu nomor punggung 7 saudara Apri bekerja sama dengan Ako. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Apri. Tendangan bebas untuk kesebelasan sekarang tengah FC Farhan. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Farhan. Umpan melambung yang ditunjuk Imam. Di sana ada Yogi, namun salah pengertian bola kepada Randy. Namun umpan yang cukup tega dilakukan oleh Randy, maksudnya kepada TB, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari sekarang tengah FC. Sudah dilakukan potong yang dituju masih totong berputar dengan TB. Kembali serangan dari oleh kaki Akro, masih bola dikuasai Akro. Umpan rombosan yang dituju, namun Dedi keluar dari sayapnya saudara Dedi. Masih menimbang-nimbang seluruh bundar Dedi, lempar jauh ke sektor sebelah kiri yang dituju nomor punggung 4 saudara Aldi. Namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Dinamit TB. Umpan ke depan yang dituju saudara Akro, maksudnya dibuang saja oleh Aldi, hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Kembali akan dilakukan oleh TB angkat ke depan Akrom maksudnya kembali, namun dibuang kembali oleh barisan belakang saudara Aldi. TB akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri penjaga gawang ini. Umpan jauh kepada Akrom, dikawal kepada satu pemain mampu melewati Aldi saudara Akrom. Tarik ke belakang, TB angkat ke jantung pertahanan. Di sana sudah berdiri bebas nomor punggung 8 saudara Didin maksudnya, namun dapat diantisipasi kembali pada Didin, dikawal ketat oleh Iki. Mampu melewati itu saudara Didin, namun masih ada Iki di sana mempertahankan. Masih Iki sendirian, masih Iki dua pemain dilewatinya saudara Iki, masih Iki terobosan melebar ke sektor sebelah kiri, berdiri bebas di sana saudara Rido. Masih bola dikuasai Rido dua tekan ada Totong. Tendangan RDL yang dilakukan Totong masih jauh di jangkauan penjaga gawang Bambang. Belum berubah kedudukan sementara, masih imbang 0-0. Tendangan gawang akan dilakukan penjaga gawang Bambang. Tekan pendek saja Randy. Masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Randy, mempermainkan daerah pertahanan sendiri saudara Randy. Angkat langsung yang dituju saudara Akrom, dihalau saja Aldi. Bola jatuh kepada barisan tengah Rian. Angkat Apri, pelanggaran terlebih dahulu dilakukan tapi kesebelasan Wahyu. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit FC akan dilakukan oleh Rumas nomor punggung 6 masih Rumas. Pendek saja kepada Apri yang dituju, masih Apri menguasai situasi bunda. Masih Apri angkat ke depan yang dituju saudara Akrom, namun ada Aldi di sana berdiri bebas. Tendangan Didin masih melambung jauh di jangkauan penjaga gawang Dedi. Dedi sampaikan saja ke sektor sebelah kanan, ada Bima di sana. Masih Bima melebar saja yang dituju saudara Imam. Imam menguasai sekumpulan, angkat pada Toto maksudnya, namun dihalau lagi barisan belakang ada Yogi. Masih bola dikuasai oleh Yogi, pemain pelawak dari Dinamit Yogi. Dari bekerja sama dengan Randy, ada Randy di sana. Randy tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Bambang, masih mempermainkan daerah pertahanan sendiri. Melebar saja Rian bekerja sama dengan TB atau penjaga di sana ada TB. Ambil ke tengah ada saudara Rumas melebar kepada Apri masih mengumpan rombosan Akrom maksudnya Akrom, hampir saja Akrom, namun lagi-lagi disambut oleh Apri. Kembali jatuh kepada Apri, masih Apri. Umpan langsung Rumas, namun kurang akurat Rumas. Bola dikuasai oleh Didin, masih Didin 1-2 sontekan Didin, masih Didin, ada Rumas di sana. Masih Rumas, bola pemain dilewati, umpan rombosan maksudnya disatu tersi oleh Imam ke depan. Ada Rian di sana, bola masih dikuasai oleh Apri. Pergantian pemain dari Dinamit, Yogi nomor punggung 16 ditarik keluar, digantikan Lutfi.
dukung kang sakit boy pasti yang satunya rahasia sakit mamam tuh Sembur-sembur kita kembali ke tengah lapangan, lemparan ke dalam seperti dilakukan potong yang dituju, namun PP melakukan pelanggaran terhadap potong. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan Aldi nomor punggung 4. Sektor sebelah kanan barisan pertahanan dari kesebelasan Dinamit. Aldi mundur tidak angkat ke belakang. Ada 4 pemain dari Karang Tengah FC berada di dalam kotak Aldi angkat ke sektor depan, ada Imam Soleh saya masih ada diselamatkan barisan pertahanan Rian, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karang di sektor sebelah kiri. Lemparan sudah dilakukan jauh, angkat ke depan, Imam yang dituju kembali ditahan Wahyu kapten di sebelah sana, namun ada Rian di sana, sontekan pada Akron, serangan balik dilakukan kesebelasan Dinamit melengkapi Akron, bukan terobosan maksudnya, namun dapat dibaca oleh Aldi. Kembali kepada Rido, bekerja sama dengan Tio, masih Tio, otak serangan dari kesebelasan Karang Tengah FC melebar kepada Imam, masih Imam akan terobosan maksudnya dengan tenangnya Randy, kembali salah pengertian maksudnya Humas, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Sudah dilakukan Api, angkat ke depan Api, umpan langsung namun tidak terarah akan datangnya Sukun Tundor, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Dinamit Rancu, akan dilakukan barisan belakang Bambang akan melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan yang dituju saudara Randy melebar pada Lipi, masih bola dikuasai oleh Lipi, bek kiri yang menggantikan saudara Yogi kembali ke belakang. Randy masih mempermainkan bola pertahanan sendiri, kembali pada penjaga gawang Bambang, melebar ke sektor sebelah kanan, ada PP di sana, masih bola dikuasai oleh PP. Rian yang dituju ke menjaga, Jaka kembali dari ke belakang PP, sodokan saja kapten kesebelasan Humas ke sektor sebelah kanan, ada Andri di sana, mampukan melewati Wahyu, umpan terobosan saudara Robi berebutan dengan ini, yang terjadi saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh penjaga gawang Dedi, dan rupa-rupanya kartu kuning dikeluarkan oleh wasit saja terhadap penjaga gawang Karang Tengah FC saudara Dedi. Tendangan bebas di sektor sebelah kiri, penjaga gawang Dedi mampukan merubah kedudukan melalui tendangan bebas yang cukup ideal. Yang kelima tuh, yang kelima. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan pemain dari Karang Tengah FC membuat pagar hidup. Ada 4 pemain dari Dinamit berada di dalam kotak penalti. Humas ataukah dia akan melakukan tendangan bebas? Budi apakah saudara Humas akan melakukan tendangan bebas untuk tidak angkat langkah ke belakang? Didin, terlalu tinggi umpan yang dilakukan oleh Didin, jauh dijangkau penjaga gawang Didin, hanya menimbulkan tendangan gawang. Didin sotekan saja pada Rido, masih bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Karang Tengah FC saudara Rido, masih Rido melewati Rian, sotekan kembali kepada Saud Aldi, maksudnya dipotong TP, ada Apri di sana berputar dengan Wahyu, melebar ke sektor sebelah kanan saudara Akrom, masih Akrom sendirian, dia Akrom angkat ke sektor sebelah kiri, Tio kembali kepada Rian, ada Tio berhadapan dengan nomor 7 tendangan, namun lagi-lagi mendekat pada perbukan penjaga gawang Dedi, menimbang-nimbangi membuka lempar yang menunggu saudara Wahyu kapten kesebelasan, pemberian kembali kepada Akrom, namun dijatuhkan lagi oleh Wahyu terhadap Akrom. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan oleh Apri, nomor 22 saudara Apri akan melakukan tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Dedi. 2 pemain akan datang, 3 pemain membuat terhidup dari kesebelasan Karang Tengah FC. Apri mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Apri akan melakukan tendangan Tol Cipayu, mundur 3
tidak pernah saudara Apri masukkan terhadap ini angkat ke depan, namun sakit saja tendangan yang dilakukan oleh Apri tipis beberapa sentimeter di atas pintar penjaga gawang ini belum berubah kedudukan sementara masih imbang 0-0. Tendangan gawang akan dilakukan barisan belakang Farhan angkat saja totong yang ditunggu ada Apri, dialog kembali bola satu pada Akram namun disampaikan saja barisan belakang Apri, melebar kembali Imam bekerja sama dengan Tio ke sektor sebelah kanan yang ditunggu nomor punggung 19, angkat umpan terobosan maksudnya pada totong namun lebih dekat pada Randy, ada Liti di sana, salah pengertian Liti kembali bola jatuh pada Imam bekerja sama Iki, angkat kepala bek kanan yang kerap membantu serangan, umpan langsung melambung ke arah penjaga gawang, ini berdiri bola namun lebih dulu terperangkap offset saudara Rido. Tendangan bebas untuk kesebelasan namun dari Kaci akan dilakukan baru belakang Randy ataukah penjaga gawang Bambang akan melakukan tendangan bebas bawah. Sampai berapa sih, Dek? Merah ini apa? Merah putih. Namanya mana? sudah dilakukan angkat saja ke depan Apri berputar masih satu bersih oleh Farhan, ada Totong di sana berebutan, Rumas masuk bola dikuasai oleh Totong, masuk Totong melewati satu dua pemain saudara Totong, namun ada Randy di sana, Randy melebar pada Rumas kalau saja oleh Wahyu, masih Wahyu ke sektor sebelah kiri Rido, masuk bola dikuasai oleh Rido, ada TB di sana mengawal ketat Rido saudara TB, namun apa yang terjadi? Lemparan ke dalam TB, angkat pada Apri maksudnya Aldi, jatuh kembali pada Apri, angkat ke depan yang ditunggu Tioni, harus apa yang pelanggaran dilakukan saudara Apri, tendangan bebas untuk kesebelasan Mendapik FC akan dilakukan kapten kesebelasan Son, ataukah Randy nomor punggung 4 akan melakukan tendangan bebas. Tadi maaf, soalnya pelanggaran. Tendangan bebas akan dilakukan Randy nomor punggung 4 ataukah Rumas ada dua pemain di sana mundur tidak angkat langkah ke belakang. Tendangan akan dilakukan kapten kesebelasan saudara Rumas umpan melambung yang dituju saudara Asif peluang Akram masih lemah tendangan yang dilakukan Akram lebih dekat pada pelukan menjaga dalam Denny kembali serangan balik Iman masuk Iman umpan terobosan Toto masuk Toto berada oleh Liti kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Iman akan melakukan lemparan ke dalam masuk Iman umpan jauh pada Tio namun kurang akurat Tio hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dinamik akan dilakukan pendek saja yang dituju saudara TB ataukah Rumas masih Rumas terbangun serangan umpan pendek kembali yang dituju saudara Rian masih Rian dikawal ketat Totong dua pemain di sana ada Didin kembali pada Diman Tio tarik ke belakang Diman angkat saja ke tengah yang dituju saudara Iki ada Randy di sana masih Akrom turun menjemput sepuluh pundak saudara Akrom masih Akrom melewati satu pemain namun dapat diambil saja dari sana oleh saudara Rido dua pemain namun diganda saja oleh Rian pelanggaran kembali dilakukan Rian terhadap Rido tendangan bebas untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan oleh gelandang pemangku air saudara Tio akan melakukan tendangan bebas ataukah akan kesebelasan ada dua pemain di sana saudara Wahyu tiga pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Dinamik mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Tio 5 pemain berada di dalam kotak penalti dari kesebelasan Tio akan melakukan tendangan bebas umpan melambung yang ditunggu saudara Totoy namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Bambang lempar saja ke sektor sebelah kiri Didin masih bola dikuasai oleh Didin masih sendirian melakukan cari tempat yang kosong sodorkan saja yang dituju saudara Rian umpan terobosan Liti maksudnya ada Iman kembali bola umpan pada Akrom namun handsball saudara Akrom lebih dulu handsball tendangan bebas untuk
kesebelasan Karang Tengah FC Farhan akan melakukan tendangan bebas pendek saja yang dituju tarik ke belakang pada Wahyu, umpan melebar pada saudara Apri ke sektor sebelah kanan yang dituju Sudirman, namun ada Lipi di sana, masih Diman masih Diman, umpan balik untuk bekerja sama dengan Imam umpan terobosan Dio kembali dilantang pengangkut air, ambil saja Imam, ada Wahyu, namun apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan oleh Apri terhadap Wahyu, tendangan bebas untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Kembali dilakukan kapten kesebelasan Wahyu, sodorkan saja kepada Tio, salah umpan saudara Tio, diambil kembali pada Akram, melebar saja Apri ke sektor sebelah kanan, maksudnya jangka pelanggaran dilakukan oleh Farhan nomor punggung 15 melakukan pelanggaran dan rupanya akan mengeluarkan kartu kuning kembali untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Farhan nomor punggung 15 mendapatkan kartu kuning dari wasit saja, hanya tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 22 saudara Apri. Makanya tuh pakai sepatu tuh biar nafas. Tendangan bebas berapa meter di depan penjaga gawang ini mampukah Kayak gitu. tendangan yang akan dilakukan oleh saudara Apri kembali. Kalau pakai sendal Apri akan melakukan tendangan bebas, angkat saja menggi ke depan, sudah, namun ada Diman di sana, serangan kali kelosati nomor punggung 7 saudara Imam ataukah Totong melaju ke depan saudara Totong, namun dengan tenangnya Lipi mengamankan daerah pertahanan, sodorkan pada kapten kesebelasan Humas, bekerja sama dengan Rian, masih Rian dikawal ketat oleh satu pemain, ada serangan balik oleh kaki Rido, masih Rido, 1-2 pemain, saudara Rido, masih Rido, sendirian zaman Rido, pakaikan lagi saudara Rido, saja ada satu sontakan, Totong kembali membantu Randy, hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Lempar ke dalam sudah dilakukan, angkat Diman di sana, masih Diman akan membantu Humas di sana, serang balik kembali Didin, masih Didin, umpan ke sana sektor sebelah kanan saudara Akrom bukan mengejar sekumpulan saudara Akrom, bawa ketat oleh saudara Akrom maju saja, namun Farhan palang pintu terakhir dari kesebelasan Karang Tengah saudara Farhan mengamankan barisan pertahanan, umpan kembali pada kapten kesebelasan Wahyu, disapu besi Aldi, angkat masih Aldi ke depan yang dituju saudara Rimbo, bekerja sama dengan Wahyu Kapol, namun ada TB di sana, dan batu serangan melebar saja kepada Apri, ada Aldi di sana, masih Aldi, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan sudah dilakukan, kembali Farhan membuang 10 pundar, Apri angkat pada Akrom, berebutan berbahaya Aldi, namun penjaga gawang Dedi keluar dari sarangnya, lempar saja ke depan yang dituju saudara Aldi, masih bola dikuasai pemain belakang, umpan langsung yang saudara Iki berhadapan dengan Randy, masih Iki hentikan saja si Iki sendirian dia, tidak ada teman di sana, Totong mengejar 10 pundar saudara Totong, namun dapat diselamatkan saja oleh Totong, masih Totong sontekan kepada Imam, maksudnya dibuang kembali oleh Randy keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan Iman, tekanan yang dapat membantu serangan, umpan pendek saja pada Totong, maksudnya satu bersih kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja pada Totong, masih Totong dikawal ketat oleh Lipis, angkat ke tengah, satu sontekan berbahaya saudara ini, tendangan masih melambung jauh di atas Mister penjaga gawang Bambang, belum merubah kedudukan sementara, masih imbang 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan Bambang, sontekan ke sektor sebelah kanan, ada TB di sana, masih bola dikuasai TB, bekerja sama dengan Apri, umpan pada Akrom, masih Akrom, serangan balik yang cukup lincah saudara Akrom, mampu pada Wadi Anu, masih Akrom, umpan sontekan namun dapat diantisipasi barisan belakang saudara Apri, kembali Totong bekerja sama dengan Imam melebar ke sektor sebelah kanan, ada Diman di sana, bola dikuasai Diman, bekerja sama dengan gelandang pengangkut
air saudara Tio. Masih Tio umpan terobosan masuknya, namun ada barisan pertahanan saudara Caka. Serangan balik kembali Akrom mampukah melewati tangan saudara Akrom? Masih Akrom, namun antisipasi bola dikuasai satu pemain Apip sendirian, dia Apip kembali bekerja sama dengan Akrom tendangan. Duduk di sana. Pergantian pemain dari Ditami Rian putar keluar digantikan Sultan. Duduk di sana. Kontekan saja sudah dilakukan, jadi kembali kepada Aldi. Kini dari kesebelasan Karangtengah FC bekerja sama dengan Dio, gelandang pengangkut air lebar yang menuju Wahyu, kembali kepada Apri. Masih Apri di sektor sebelah kanan, ada Diman di sana, masih hentikan sejenak Diman. Umpan pada Totong maksudnya, namun dipotong Didi. Kembali pada Apri, umpan pada Sultan yang dituju saudara Teddy, keluar dari sarangnya. Lagi-lagi Teddy mengamankan daerah pertahanan. Pakai aku duduk Kartu. yang hijaunya tinggal dikit, yang merah dikit teman. 13 sama yang ini kelima. Lempar saja sudah dan terakhir sudah babak pertama ini sementara kedudukan 0-0. Ya, untuk besok hari kesebelasan KSFC akan berhadapan dengan kesebelasan Pipas Lemah Abang, yang mana Sendana Wiji. Sendana Wiji. Sendana Wiji. Sendana Wiji. Sendana Wiji. Munah. saudara-saudara kick off babak kedua akan segera dimulai. Kan situ tuh kan diganti ya. Ganti enggak sih? Yuk, si kesana. Sudah cukup babak kedua tarik kembali kepada Totong yang bekerja sama dengan Intan, pemain yang baru masuk dari Karangtengah FC ke sektor sebelah kanan. Masih ada barisan pertahanan saudara Apri, Tio, gelandang pengangkut air, umpan terobosan ada Akrom, hampir saja namun Farhan dengan tenangnya tarik kembali pada Totong. Aldi bekerja sama dengan nomor punggung 23 saudara Aldi, umpan terobosan langsung saja ke depan, umpan saudara Rindo, hampir saja bola kembali jatuh pada saudara Akrom. Masih Akrom menguasai si bola, salah pengertian saudara Akrom, dipotong oleh Tio. Ada Totong di sana, umpan pendek dilakukan para pemain Karangtengah FC, dorong saja pelanggaran dilakukan oleh Didin terhadap Iman. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karangtengah FC akan dilakukan nomor punggung 6 saudara Totong. Totong akan melakukan tendangan bebas. Dua pemain Totong masih jauh dicokolkan jaga gawang. Totong mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Totong. Apakah akan melakukan tendangan atau kejadian saudara Totong? Umpan langsung ke depan, berbahaya, hampir saja penjaga gawang Bambang mengamankan daerah pertahanan. Masih menimbang-nimbang suku bunda saudara Bambang, sodorkan saja umpan yang dituju. Ada Totong di sana, masih Totong sendirian, dia dikawal ketat satu pemain saudara Lipi, angkat ke depan yang dituju Sultan maksudnya. Masih Sultan, bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan sudah dilakukan dan kurang akurat di sana. Bola kembali, apa yang terjadi, pelanggaran rupa-rupanya dilakukan oleh Lipi terhadap pemain Karangtengah. Itu di sektor sebelah kiri barisan pertahanan sendiri. Tendangan bebas. Diman akan melakukan tendangan bebas bek kanan yang kerap membantu serangan saudara Diman. Mundur 3-4 langkah ke belakang.
Tendangan bebas, dua pemain membuat tagar hidup, ada 45 pemain karang tengah itu berada di daerah pertahanan dari Dinamit. Iman umpan lambung menjadi menara, bisa dihalau oleh Apri. Ada serangan balik kembali melalui pemain tengah Didin ke sektor sebelah kiri yang dituju saudara Sultan. Umpan terobosan nomor 7 saudara Api bahkan jauh bukan pelanggaran, jatuh sendiri, angkat saja ke depan, umpan melebar namun tidak terarah, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dinamit FC akan dilakukan. Ini pendek saja pada Randy kembali ke Didin, umpan pendek pada kapten kesebelasan, umpan ke sektor sebelah kanan, ada Akram di sana. TB ke kanan yang membantu dengan saudara TB, mampu umpan terobosan pada Akram, masih Akram, umpan menyusul namun lagi-lagi dapat dipatahkan barisan bekasi. Saudara TB masih dapat diantisipasi oleh Teddy. Tendangan keras yang dilakukan oleh Didin hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan Apri nomor punggung 22 Apri di sektor sebelah kiri penjaga gawang Didin. Ada 4 pemain bahkan 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Demi mundur tidak 4 langkah ke belakang saudara Dedi, umpan ke jantung pertahanan bertahan namun dapat dihalau saja saudara Tio. Kembali pada Humas, melepas lalu pada Sultan. Humas umpan pendek pada Didin ke sektor sebelah kanan, ini bebas namun Farhan menghalau sebentar. Tio gelandang pengambil air, ada Iman di sana, umpan salah pengertian Iman maksudnya pada itu bola pada Imam masih membentuk kaki barisan besar itu Imam ke sektor sebelah kanan, umpan terobosan Iman ke depan, penjuru bebas tetap umpan terobosan barisan sendirian yang bebas, sondekan lagi membentuk penjaga gawang Bambang, hanya melakukan tendangan penjuru untuk kesebelasan karang tengah itu akan dilakukan oleh nomor punggung 7 saudara Imam di sektor sebelah kiri penjaga gawang Bambang. Mampukah merubah kedudukan melalui tendangan penjuru? Untuk tidak 4 langkah ke belakang saudara Imam, ada 4 pemain di dalam kotak penalti. Imam umpan lama-lama yang dituju, masih bola itu di sana berebutan dengan Lipi, kembali kepada Didin, disapu persis saja kapten kesebelasan yang dituju saudara Apip. Masih Apip mampukah melewati pemain saudara Apip, melebar ke sektor sebelah kanan, maksudnya yang ada Akrom di sana. Masih Akrom sendirian, dia Akrom umpan pendek pada Sultan, namun kurang akurat Sultan. Saudara saja Aldi bekerja sama dengan Potong ke sektor sebelah kanan. Imam bekerja sama kembali ada di sektor sebelah kanan saudara Iki. Masih Iki umpan ke tengah yang dituju saudara Tio gelandang penampilan tidak bisa melewati siapa di sana, serangan balik melalui kaki Apri. Apri sendiri dia di sana sudah berdiri bebas, 2 pemain Didin berebutan dengan Iman, masih bola dikuasai oleh Didin, dibuang saja keluar lapangan oleh Iman, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan oleh Sultan. Pendek saya pada Didin maksudnya, kembali bola dipatahkan barisan belakang Imam, angkat ke tengah, ada Jaka di sana, namun bola jatuh pada Potong, kembali Jaka berebutan cikung pundar, angkat ke depan Farhan kurang akurat saudara Farhan, ada Iman di sana, ini saudara Apip namun membentuk kembali barisan belakang saudara Apri, kembali serang balik Tio, umpan kepada Rido sendirian dia Rido, masih Rido melewati Jaka, masih Rido mampukah melewati satu shotback saja Potong. Tendangan Potong masih jauh hingga Tuhan penjaga gawang, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Sudah dilakukan Randy melebar ke sektor sebelah kiri di sana. Lebih kembali kepada Randy, masih Randy angkat umpan namun dapat diantisipasi oleh Eki, kembali masih Eki melewati Randy di sana, angkat saja tendangannya. Pergantian pemain dari Karang Tengah FC, Tio nomor punggung 22 ditarik keluar, digantikan Peri.
Tendangan gawang Randy angkat saja ke depan, ada Iman lalu dihalus saja oleh Ferry dan antisipasi Didin pada Sultan Aldi dengan tendang yang dapat melamatkan dari pertahanan Totong. Masih Iman melebar ke sektor sebelah kanan, ada Ferry di sana, masih Ferry bola apalagi diambil oleh Didin namun disambut bersih Didin. Apri sotekan ke sektor sebelah kanan, Sultan mengajar sebuah Sultan, masih Sultan mampukan melewati Sultan, masih Sultan sendirian dari Sultan, kurang akurat Sultan, ada Aldi di sana. Imam tarik kembali kepada Iman angkat ke tengah yang dituju saudara Ferry, pemain masuk masih bola selesai Ferry melebar pada pada Totong, masih Totong hampir saja ada Iman umpan terobosan saudara Iman, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan lebaran kendala untuk kesebelasan terus. Luki akan melakukan lebaran ke dalam di sektor sebelah kiri barisan pertahanan Jendul, angkat jauh ke depan yang dituju saudara Akrob, tarik ke belakang ya Humas, masih Humas angkat saudara Totong, umpan terobosan saudara Rido terinjak sepuluh pundak saudara Rido, pelanggaran dilakukan oleh Rido terhadap pemain belakang saudara Jaka atau KTB. Sudah dilakukan Didin, masih Didin melewati satu dua pemain saudara Didin, angkat ke sektor sebelah kanan, dipotong saja oleh Aldi, kembali serangan mulai kaki Aldi, angkat ke umpan saja saudara Kiki, mampukan saudara Kiki, namun dapat dikuasainya, masih dibuat saja oleh Kiki keluar lapangan, lebaran ke dalam untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Sudah dilakukan salah pengontrol, namun ada barisan pertahanan Humas ke sektor sebelah kiri, Agon kembali ke tempat di sektor sebelah kiri, satu pemain dilewati Ferry, namun dapat diambil saja oleh Iman, baru bola dikuasai sepenuhnya Iman, umpan ke sektor sebelah kiri, maksudnya diambil ada Jaka di sana, April berbukan sikulit pundak, angkat ke depan pada Rido, masih Rido melewati TB, masih Rido dua pemain di sana, namun dengan tendangnya Jaka mengamankan dari pertahanan, dipotong saja Sultan, masih bola dikuasai Sultan, angkat ke tengah ada Didin di sana, masih Didin melebar ke sektor sebelah kiri Sultan, apakah Akrob umpan terobosan, Apit sendirian di Apit, angkat pelanggaran lagi dilakukan oleh Dede, berkali-kali Dede mendapatkan kartu kuning yang kedua. Ternyata kartu merah, berbahaya sekali saudara Dedi melakukan pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari Dinamit, mampukah melanjutkan pertandingan saudara Apip nomor punggung 7. Berarti yang main bukan kurang tunggu api ini pemain iyo kalau di luar tuh tipis beberapa sentimeter di garis salah seorang pemain jadi kiper. Siapakah yang akan dikorbankan salah seorang pemain depan untuk menggantikan penjaga gawang itu? Nomor punggung 17 ditarik keluar April ditarik keluar digantikan Putra. Ini rumput dari sawah. Apa? Enggak. Rumput dari sawah. Enggak. Ini tuh lumbung udah potong kecil-kecil ya. Ininya digalang. Baju jersey Coba tanda si gawang ya. Bapaknya oke itu. Cuma gawang apa yang katanya? Aku itu ini ya kasih tahu sama Sekali sih bakal siapa yang kasih yang tendangan bebas peluang untuk kesebelasan Dinamit, mampukah dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Dinamit yang beberapa sentimeter di garis kaki. tata urang itu tuh Putra Dewa penjaga gawang yang menggantikan posisi Dedi. Tendangan bebas, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Akrob di sana sudah berdiri. Sebuah pemain Karang Tengah FC dulu ke belakang membuat pagar hidup di sana.
Akrof akan melakukan tendangan terjajan. Mundur 3 angkat langkah ke belakang saudara Akrof. Membuka merubah kedudukan. Mundur penjaga gawang Putra Dewa. Jauh. Dan Akrof jauh di jangkauan penjaga gawang Putra Dewa. Tendangan sudah dilakukan, angkat saja ke depan, melambung yang dituju saudara ini kembali bekerja sama dengan Ferry, dikawal ketat oleh Humas. Humas langsung mengawal satu seorang pemain, sopekan Randy ke sektor sebelah kiri, datang di sana maksudnya datang bola datang lapangan pertandingan lemparan ke dalam. Humas pendek saja pada Lipi bekerja sama dengan Humas, bukan rajosan yang dituju saudara Akrof. Masih Akrof mampu melewati satu pemain. Pendek pada Lipi ke sektor sebelah kanan, ada Sultan di sana. Masih Sultan mampu menghentikan sejenak saudara Sultan. Masih Sultan angkat ke sektor pertahanan. Barisan pertahanan saudara Kuman kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru akan dilakukan oleh Apri. Apri akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, penjaga gawang Putra Dewa mundur 3 angkat langkah ke belakang saudara Apri. Apri pendek saja kembali pada Didin, dikawal oleh Ferry. Masih ada 2 sopekan saja Diman, dibiarkan saja kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan dinamit akan dilakukan oleh Apri di sektor sebelah kanan, penjaga gawang Putra Dewa. Ada lihat yang di atas. Apri akan melakukan tendangan penjuru mundur 3 angkat langkah ke belakang saudara Apri. Ada 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Tendangan penjuru Apri akan kembali keluar pergantian pemain dari Karang Tengah FC. Imam nomor punggung 7 ditarik keluar, digantikan Ujang. Dulu gini ada maling. Tendangan gawang untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan barisan belakang. Penjaga orang tua open. Sudah angkat jauh ke depan yang dituju saudara Kiki. Di halo saja jaka ada Randy dengan tendang yang kembali kepada Akrof. Iman mengeluarkan sikli pundar kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dinamit FC akan dilakukan oleh Lipi. Masih Lipi umpan ke depan Akrof, kembali bola jatuh pada Lipi back kiri yang kerap membantu serangan Adam. Lipi di sana belakang mengangkut air saudara, ditarik kembali pada Apri, umpan langsung ke depan yang dituju saudara Sultan. Kalau saja oleh barisan belakang saudara Albi. Masih bola jatuh pada Sultan, 1-2 pemain masih Sultan, tendangan keras lagi Sultan masih melambung di atas Mister penjaga gawang Putra Dewa, kembali melakukan sikli pundar. Yang Taimun yuk dinamain tadi udah jarinya. Tendangan sudah dilakukan, angkat saja ke depan yang dituju seperti Akrof. Masih kembali Akrof terus dari sektor sebelah kanan barisan pertahanan lawan. Akrof namun mampu Iman kembali serang balik namun kurang akurat saudara. Ini bola jatuh pada Didi, masih dikuasai oleh Didi. Didi ke sektor sebelah kanan ada TB, masih TB bekerja sama dengan Didi. Didi di sana ikut membaca umpan terobosan Apri. Masuk bola dikuasai oleh Apri dikawal ketat oleh Aldi. Pergantian pemain baru dinamit. Humas nomor punggung 6 ditarik keluar, digantikan Yaser. Nomor punggung 20 masuk, Yaser menggantikan Humas. Tendangan penjuru untuk kesebelasan dinamit sudah
dilakukan kesulitan umpan ke depan, namun ada Toto di sana berebutan kembali pada Yasser, pemain yang baru masuk, masih Yasser menguasai sekundur, Yasser masih Yasser angkat ke depan, namun pelanggaran terlebih dahulu dilakukan Ferry terhadap Yasser. Tendangan bebas, tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamis FC akan dilakukan oleh pemain belakang saudara Redi atau Andini yang akan melakukan tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Putra Dewa. Dua pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Karang Tengah FC, bahkan 3-4 pemain. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Didin. Didin tendangan lagi-lagi masih jauh meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Akan dilakukan oleh penjaga gawang saudara Putra, mundur 3-4 langkah ke belakang Putra. Ataukah akan diambil oleh pemain yang baru masuk saudara Ujang. Ujang akan melakukan tendangan bebas, angkat jauh ke depan yang dituju saudara Iki. Dua pemain Yasser, lalu saja pada Diman, masih Diman, salah pengertian Diman, ada Abdul membentur Diman kembali Abdul. Abdul masih bola dikuasai Abdul, umpan ke sektor sebelah kanan kembali ada Akrob di sana. Akrob sontekan, namun Ujang masih dapat diantisipasi Sultan menempati sektor sebelah kiri. Ada Diman sana, dibuang saja keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dinamis FC. Dari kanci akan dilakukan oleh Didin nomor punggung 8, ataukah diambil saja oleh Lupi bek kiri yang kerap membantu serangan saudara. Lupi akan melakukan lemparan ke dalam, umpan jauh ke depan yang dituju nomor punggung 7 saudara Apit. Kembali bola dikuasai oleh Rizo, tidak ada pemain di sana. Masih kejar, bawa terus, bawa terus. Masih melambung Namanya melongo baik. berubah kedudukan sementara masih imbang 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan Randy ke sektor tengah, ada Yasser, pemain yang baru masuk saudara Yasser bekerja sama dengan Pepe. Pada Apri, masih ada Apri di sana. Apri umpan kembali kepada Akrob, lagi di depan saudara Akrob, ada Farhan di sana menghalau sikul Pundar. Lagi-lagi terlalu tinggi mengangkat kaki saudara Farhan. Pelanggaran terhadap Akrob, tendangan bebas di sektor sebelah kiri penjaga gawang Putra Dewa akan dilakukan oleh Akrob dan satu pemain tergeletak di sana dari kesebelasan Dinamis Jaka. Kita melanjutkan pertandingan saudara Jaka. Bener Yono tuh. Dia boleh kita Tendangan bebas. Rupa-rupanya salah seorang pemain Dinamis Jaka, pemain bertahan, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamis di sektor sebelah kiri penjaga gawang Putra Dewa akan dilakukan oleh April. Untuk pergantian pemain, Jaka ditarik keluar digantikan Alun. April akan melakukan tendangan bebas, 4 pemain membuat pagar hidup, mampukah berubah kedudukan melalui tendangan bebas. Tendangan tercipali saudara April lagi-lagi mampu tahu dijangkauan penjaga gawang Putra Dewa, kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Akan dilakukan barisan belakang. Diman akan melakukan tendangan gawang mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Diman. Umpan jauh ke tengah. Apri, masih ada Apri di sana ke sektor sebelah kanan. Akrom yang dituju, masih Akrom mampukah melewati Farhan? Masih ada Farhan, Akrom masih Akrom. Umpan ke depan berbalik.
hampir saja, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Putra Dewa. Angkat jaga ke depan di halo, salah pengertian saudara. Ali kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Akan dilakukan oleh Rido jauh angkat ke depan, Iki yang dituju didorong saja oleh Lipi. Pelanggaran dilakukan Lipi terhadap nomor punggung 10 saudara Iki. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Beberapa meter di depan penjaga gawang Bambang. Kembali peluang untuk mencetak kesebelasan Karang Tengah FC. Tendangan bebas akan dilakukan Iki ataukah Iman yang akan melakukan tendangan bebas. Dua tiga pemain dari Dinamit FC membuat pagar hidup. Iman akan melakukan tendangan bebas, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Iman. Ada 3-4 pemain berada di dalam kotak penalti. Iman masih membantu untuk yang dibangun oleh barisan pertahanan. Kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Iman akan melakukan tendangan penjuru, mundur 3-4 langkah ke belakang, umpan langsung depan. Ada Yasser di sana, masih berebutan sebelah Akrom, dikawal ketat oleh Toto masih potong 1-2 pemain dilewatinya. Masih ada Totong di sana, ada TD berebutan cukup luas, masih Totong dikawal ketat 3 pemain, dibuang sana keluar lapangan oleh Akrom. Pergantian pemain Apit nomor punggung 7 dari Dinamit ditarik keluar, digantikan Rama nomor punggung 10. Yang mana yang orang kecil? Lemparan ke dalam sudah dilakukan, potong yang dituju kembali dikawal ketat oleh TB. Ada Aldi di sana, Aldi angkat terjadi berlama, hampir saja ada barisan pertahanan Ali di sana. Ucang sampaikan saja, masih ada Yasser angkat ke depan, melebar saja. Ada Iman di sana, masih bola dikuasai gelandang pengangkut dari saudara Iman, gagal saja oleh Ali. Pelanggaran kembali dilakukan dan rupa-rupanya kartu kuning dikeluarkan oleh wasit jaga terhadap Ali nomor punggung 2 pemain yang baru masuk. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan oleh Iman, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Iman. Semua ada 4 pemain Karang Tengah berada di dalam kotak penalti. Apakah tendangan langsung ataukah akan dilakukan oleh Iman? Umpan bola melambung berbahaya, dan bukan saudara itu. Masih ada Randy di sana, disapu persis saja Lupi. Sultan sampaikan Aldi, ada Iman di sana, masih Iman sendirian ya. Masih Iman bekerja sama dengan Iki. Angkat masih Iki melewati saudara Lupi. 2 pemain masih Iki. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh ini terhadap pemain belakang Lupi. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit FC akan dilakukan oleh Randy. Sampaikan kembali kepada Apri, masih Apri, umpan jauh ke depan yang dituju saudara Akro. Berebutan dengan Aldi di sana, masih Akro, ada Aldi. Akro lolos dari kawalan 2 pemain, namun sungguh tega saudara Akro. Hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan ke kiri saudara Aldi. Masih Aldi angkat jauh ke depan yang dituju saudara Rido, namun tidak ada pemain Totong, namun dihalau ada Yasser. Kembali Rama masih Rama menguasai sekitar. Salah pengertian di sana, di bola lucu saja oleh Totong. Umpan jauh ke depan yang dituju saudara Iki, berbahaya Iki, menjaga gawang terbang keluar dari lapangan. Masih Iki sendirian Iki, saja keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Karang Tengah FC. Peluang emas yang didapatkan dari Karang Tengah FC melalui kaki Iki masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Bambang. Kembali rupa-rupanya Bambang masukkan melanjutkan pertandingan saudara Bambang. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Karang Tengah FC akan dilakukan oleh saudara Diman. Balik sekolah. Kesebelasan Karang Tengah FC yang bermain 10 orang. Dia turun. Nah, nggak tahu ada batu. Belum berhenti. Turun dari mana? Sepeda.
Tendangan penjuru, ada 5 pemain dari Karangtengah FC berada di dalam kotak penalti. Mundur 3 angkat langkah ke belakang saudara Diman. Diman angkat saja bola melambung, di sana ada potongan. Lakukan oleh Diman, mereka kedudukan menjadi 1-0. Sebelasan Dinamit bertiga. Babak kedua ini mampu menyamakan kedudukan. Oh, tengah. Saudara bola dipantapkan oleh Rama. Ngomong hijau ya. Rama Lu ngomong lu ke tengah ya? Ya, udah mau gitu. Rama pendek saja pada Didin, bekerja sama dengan Api, melebar ke sepak Api dengan dituju saudara Aldi. Aldi belakang kembali pada Api. Api untuk menjauh sokosan Rama, maksudnya dihalau saja oleh Ujang keluar lapangan, hanya menimbulkan lebaran ke dalam. Api angkat cokorban Sultan yang dituju masih saudara, dan yang terjadi pelanggaran dilakukan Diman terhadap Sultan, dan kartu kuning kembali dikeluarkan terhadap pemain belakang Diman. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit di sektor sebelah kanan, penjaga gawang Putra Dewa akan dilakukan oleh Rama. Nomor punggung 10 saudara Rama akan melakukan tendangan bebas mundur 3 angkat langkah ke belakang. Satu pemain membuat bakar hidup dari kesebelasan Karangtengah FC. Umpan pendek menuju saudara Sultan. Satu persis saja Ujang. Umpan kembali ada lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karangtengah akan dilakukan oleh saudara Rido. Umpan pendek kepada Peri, hentikan setelah Peri dikawal oleh Lukas Peri. Apa yang dilakukan? Pelanggaran dilakukan oleh Peri terhadap biasa tendangan bebas. Randy ke sektor sebelah kanan, ada Apri di sana, masih Apri, hentikan sejenak saudara Apri. Umpan melebar Akros yang dituju. Akros bekerja sama dengan Apri, ada Rido. Umpan kembali kepada Akros, dikawal ketat oleh Aldi, masuk bola dihentikan sejenak Akros, lalu tidak bisa melewati saudara Aldi, hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Akros angkat saja pada Rama, ada Iman, sokengan Peri, bola jatuh pada Yasser. Antisipasi dua pemain di sana, masih Rido, umpan terobosan, namun ada palang pintu saudara Lipi, angkat pada Apri tidak ada pemain dibuang oleh Bahan. Bola diambil tendangan bebas untuk kesebelasan Dinamit akan dilakukan oleh pemain belakang saudara Randy akan melakukan tendangan bebas mundur 3 angkat langkah ke belakang saudara Randy. Pemain Karangtengah FC turun serta para pemain angkat, namun dapat dihalau saja oleh Otong. Bola jatuh pada Ali ke kiri, masih Ali dapat penyelamatan kepada Randy, angkat ke tengah, kembali bola jatuh pada Iman. Umpan terobosan yang dituju saudara Iki, namun bola lebih dulu meninggalkan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dinamit sudah dilakukan, angkat saja pada Lipi. Umpan kita kembali pada Randy dan berhasil masuk ke putaran 16 besar dengan pemain 10 orang yang pada tadi ini penjaga gawang mendapatkan kartu merah. Dan jangan lupa untuk besok hari kesebelasan PSKT dari Baka Pilot akan berhadapan dengan kesebelasan Timpas dari Lembah Abang.
yang mana kesebelasan timpas akan diperkuat oleh para pemain Purba Jawa Tengah.